Perkenalkan, nama saya Caroline Hilary dari kelas 11 KKL. Saya berasal dari SMK Cinta Kasih Suci. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia dengan membuat video teks prosedur. Video teks prosedur yang saya buat berjudul Jurnal Umum. Oke, langsung aja kita mulai ya. Adalah jurnal yang dipergunakan sebagai tempat melakukan pencatatan bukti transaksi, faktur, nota debit, nota kredit, dan sebagainya yang muncul karena terjadinya transaksi keuangan di perusahaan dalam suatu periode. Tujuannya untuk mengetahui jumlah yang akan dicatat, misal timbul penambahan atau pengurangan suatu perkiraan, dan untuk mengetahui jumlah yang didebet atau dikredit seimbang atau balance. Sedangkan jurnal umum dalam perusahaan dagang digunakan untuk mencatat transaksi di luar jurnal khusus, misalnya transaksi retur penjualan atau pembelian, penyusutan, dan sebagainya. Tetapi dalam video kali ini saya akan memberikan langkah-langkah penyusunan jurnal umum dalam perusahaan jasa. Langsung aja yuk kita mulai. Berikut ini adalah langkah-langkah penyusunan jurnal umum pada perusahaan jasa. Pertama, buatlah format jurnal umum yang terdiri dari 4 kolom dan terdiri dari 5 bagian. Untuk tanggal kita memerlukan 2 kolom, jadi kita harus merge and center dulu. Lalu berikutnya, di kolom berikutnya adalah deskripsi atau keterangan. Boleh salah satu, boleh juga sebelum deskripsi tulis nomor akun. Selanjutnya ada nomor ref untuk pemostingan ke buku besar. Nah, karena deskripsi itu butuh 2, karena kredit itu harus menjorok, jadi nomor ref itu kita pindahkan. Lalu ada debit dan kredit. Lalu kita kecilin karena jaraknya itu tidak perlu banyak-banyak ya, karena untuk menjorok ke dalam sedikit doang. Terus kita center. Lalu kita berikan dulu nih judul untuk jurnal umum ini. Yang pertama harus nama perusahaan, lalu nama jurnal, dan periode terjadinya transaksi. Nah, tadi saya udah bikin transaksinya dan ini terada transaksinya. Itu namanya Salon Laurel periode Januari 2018. Berarti nama perusahaannya menjadi Salon Laurel. Itu kita merge and center lagi biar dia di tengah. Terus nama jurnalnya jurnal umum karena kita akan membuat jurnal umum, dan di merge and center lagi. Lalu yang berikutnya periode. Periodenya itu periode Januari 2018. Kita merge and center lagi ya. Selanjutnya kita membuat tabel, jadi kayak dikasih bordernya gitu. Jadinya seperti itu. Yang di deskripsi kredit tidak usah. Nah, selanjutnya kita harus paham dulu nih tentang akun-akun, saldo normal akun. Kalau aset bertambah di debit, berkurang kredit, dan saldo normal di debit. Utang bertambah di kredit, berkurang di debit, dan saldo normalnya letaknya di kredit. Modal bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normal di kredit. Pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normal di kredit. Dan beban bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo normalnya di debit. Oke, kita langsung mulai aja menganalisis transaksinya. Nah, pada 1 Januari 2018, Laurel menyetorkan modal sejumlah 10 juta rupiah. Jadi itu tulis dulu tahun dan bulannya. Terus dilebarin aja di center. Nah, tanggalnya itu tanggal 1. Deskripsinya di debit. Nah, karena transaksinya menyetorkan modal, otomatis modal bertambah dan kas bertambah. Nah, kas itu termasuk dalam aset lancar. Modal di kredit nih.
dan aset lancar itu debit nambahnya. Jadi kas pada modal senilai 10 juta. Lalu agar dalam Excel ini ada rupiahnya, kita pakai tuh number lalu accounting biar ada RP-nya itu. Lalu kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu 5 Januari 2018 membeli tunai perlengkapan salon sejumlah 2 juta. Nah, perlengkapan itu pasti masuknya ke aset lancar, jadi bertambah di debit. Nah, lalu karena membeli perlengkapan berarti uangnya berkurang di kredit. Lalu berarti akunnya itu tanggal 5 perlengkapan pada kas, karena dapat perlengkapan sama berkurang kas senilai 2 juta. Lalu kita lanjut ke tanggal 7 Januari 2018 telah diselesaikan jasa tata rias rambut senilai 500.000. Nah, karena telah diselesaikan berarti belum diterima nih uangnya. Berarti harus masuknya ke piutang usaha atau piutang aja boleh. Nah, pendapatan itu nambah di kredit dong. Berarti piutang pada ini salah, maaf ya. Pada pendapatan sebesar, kalau misalnya tidak muat boleh dibesarin lagi ya, sebesar 500.000 rupiah. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Tanggal 10 Januari 2018 telah diterima jasa tata rias wajah senilai 1 juta. Nah, list dulu tanggal 10. Nah, kita lihat dulu saldo normalnya. Kan pendapatan bertambah di kredit. Lalu karena pendapatan bertambah di kredit, otomatis kasnya nambah di debit. Kita tulis saja akunnya kas pada pendapatan senilai 1 juta. Lalu kita lanjutkan ke transaksi berikutnya tanggal 15 Januari 2018, yaitu membeli tunai peralatan salon sejumlah 2 juta. Lalu kita tulis dulu tanggal 15. Kita lihat lagi saldo normalnya. Karena peralatan itu kan aset tetap dan bertambah di sebelah debit. Dan kalau misalnya memberi peralatan itu kas kita berkurang dong otomatis. Karena kas berkurang di kredit. Sehingga kita tulis jurnalnya adalah peralatan pada kas sebesar sebesar 2 juta. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Pada tanggal 23 Januari 2018 telah diterima pembayaran piutang pada transaksi tanggal 7 Januari 2018. Transaksinya itu telah diselesaikan jasa tata rias rambut senilai 500.000 rupiah. Maka jurnalnya akan menjadi kas pada piutang. Boleh piutang usaha. Kas bertambah di debit dan piutang berkurang di kredit sebesar 500.000 rupiah. Kita lanjut ke transaksi berikutnya tanggal 29 Januari 2018, yaitu membayar listrik bulan Januari 2019. Itu salah, harusnya 2018. Sebesar 200.000 rupiah. Jadi jurnalnya akan menjadi, kita lihat dulu nih saldo normalnya. Kalau beban kan bertambah di debit, sedangkan kita kalau membayar beban pakai kas, jadi berkurang di kredit. Jadi beban listrik ada kas sebesar 200.000 rupiah. Nah, transaksinya tadi sudah selesai.
kita harus menghitung jumlahnya dulu agar kita bisa mengetahui balance atau tidak balance. Nah, caranya itu pakai rumus di Excel aja, sum dalam kurung, tarik dari F5 sampai F18. Lalu sama juga yang sebelahnya, pakai rumus sum juga. Itunya jumlahnya itu boleh di merge and center biar bagus. Biar di tengah juga dia letaknya. Lalu untuk jumlah itu biasakan menggunakan garis 2 setelah balance. Itu artinya sudah ditutup. Nah, ini dia hasil jurnal umum yang tadi kita buat sesuai dengan langkah-langkah teks prosedur jurnal umum. Menyusun jurnal umum memerlukan ketelitian dalam pemisahan debit kredit. Tetapi sangat simpel membuatnya dan tidak membutuhkan waktu yang lama serta penyusunannya yang terbilang mudah. Itulah video teks prosedur yang sesuai dengan jurusan saya, yaitu akuntansi keuangan dan lembaga. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.